Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Simpatisan PKS. Channel yang selalu positif dan optimis. Kita bacakan lagi berita-berita dari sumbernya, dari sumber-sumber PKS. Ya, langsung saja kita menuju situs PKS ID. Ya, kita buka langsung menuju ke fraksi ya, ke fraksi PKS. Seputar PKS masuk ke website resmi. Kemudian kita masuk ke fraksi PKS. Kita lihat berita-berita yang hangat pada malam hari ini. Ya. Nah, ini mulai dari atas. PKS Faction Chairman, ya, ketua fraksi PKS. Israel Hamas ceasefire must be a permanent step to end Israeli occupation of Palestine. Ya, mesti dihentikan. Ya, ini beritanya yang paling utama, beritanya paling atas ya. Kemudian sambut baik gencatan senjata di Gaza. HNW perlu dikawal agar jadi pintu gerbang perdamaian dan kemerdekaan Palestina. Ya, insya Allah semoga didukung ya. Nah, ini ada bahasa Indonesianya. Nanti kita baca yang ini ya. Ketua VFKS Jazuli Joeni, gencatan senjata Israel Hamas harus jadi langkah permanen akhiri penjajahan Israel atas Palestina. Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Joeni menyambut gencatan senjata Israel Hamas yang akan resmi berlaku mulai 19 Januari sebagai upaya penghentian permanen agresi Israel di seluruh wilayah Palestina. Ya. Kemudian berikutnya ada fraksi PKS DPR RI dan DPRD Kota Depok perkuat sinergi, bahas dampak kebijakan pusat terhadap daerah. Pimpinan fraksi PKS DPR RI Lydia Hanifah bersama anggota DPR RI Komisi 10 dari fraksi PKS Muhammad Khalid menerima kunjungan fraksi PKS DPRD Kota Depok di gedung DPR RI. Ya, selalu ya bersinergi antara DPR RI-nya dengan DPRD-nya. Baik, masih yang tanggal 16. Jadi semua tertuju kepada saudara kita di Palestina ya. Gencatan senjata di Gaza, Habib Idrus. Langkah nyata menuju kemerdekaan Palestina. Amin ya rabbal alamin. Anggota DPR RI Komisi 1 dari fraksi PKS, Habib Idrus Al-Jufri menyambut baik kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diumumkan pada 15 Januari 2025. Ya, kemudian masih di tanggal 16 ini, dari situs fraksi PKS, anggota PKS Riono Caping, gerak cepat advokasi vaksin untuk peternak terkena PMK di Dapil. Sudah 2 pekan anggota DPR RI dari fraksi PKS Riono Caping keliling melihat banyak kasus PMK yang menyerang sapi peternak kecil di Magetan dan Ngawi Ponorogo. Laporan dari ALA Kabupaten dan juga dari Dinas Peternakan terkait PMK perlu penanganan segera. Ya, semoga tidak meluas dan cepat pulih ya. Kita doakan saja. Yaitu di tanggal 16, ini sudah masuk di tanggal yang 15. Sekarang kita baca yang paling hangat ya tentang Palestina dari fraksi PKS. Ya, ini dia. Kita buka. Nah, Ketua FPKS Jazuli Joeni, gencatan senjata Israel Hamas harus jadi langkah permanen akhiri penjajahan Israel atas Palestina. Ya, kita baca ya. Ini 16 Januari 2025 hari ini. Jakarta 16 Januari, Ketua fraksi PKS DPR Jazuli Joeni menyambut gencatan senjata Israel Hamas yang akan resmi berlaku mulai 19 Januari sebagai upaya penghentian permanen agresi Israel di seluruh wilayah Palestina. Menurutnya, sudah terlalu banyak korban jiwa warga sipil, orang tua, perempuan, dan anak-anak yang terbunuh oleh mesin perang penjajah Israel. Menurut anggota Komisi 1 DPR RI ini, gencatan senjata yang diserukan oleh PBB
dan berbagai negara di dunia ini harus diletakkan dalam kerangka penghentian permanen penjajahan Israel di seluruh wilayah Palestina, agar episode kekejaman dan kebiadaban Israel benar-benar bisa diakhiri. Sikap Indonesia sangat jelas sejak awal mendesak Israel menghentikan segala bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina. Sebaliknya, Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat Konferensi Asia Afrika di Bandung, sekaligus utang sejarah bangsa Indonesia, ungkap Jazuli. Oleh karena itu, lanjut anggota DPR Dapil Banten ini, diplomasi kita tidak berhenti pada gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tapi bagaimana Palestina merdeka sebagai negara berdaulat dan Israel menghentikan penjajahannya. Apa yang terjadi di Gaza, Palestina sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara, tapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa, tegas Jazuli. Wakil Presiden Forum Anggota Parlemen Muslim Dunia ini meminta kepada PBB agar benar-benar mengawal gencatan senjata ini dengan tegas, karena Israel acap kali melanggar perjanjian dan mengkhianati berbagai resolusi damai. Tujuannya agar perdamaian permanen dapat terwujud di tanah Palestina dan rakyat Palestina dapat memperoleh hak-hak hidupnya di wilayah yang sah. Melalui gencatan senjata ini, kata Jazuli, kita semua berharap bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya. Kita juga berharap segera dapat dimulai proses rekonstruksi dan rehabilitasi kehidupan di Gaza, Palestina. Pemerintah Indonesia, tambah Jazuli Joeni, juga bisa mengambil peran yang lebih kuat untuk menggalang dan mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri yang animonya luar biasa. Pemerintah, sebagaimana pernyataan Presiden Prabowo, juga siap mengirimkan pasukan penjaga perdamaian jika diminta oleh PBB. Kita berharap PBB dan instrumen penjaga perdamaian yang dimilikinya benar-benar bisa mewujudkan perdamaian di Gaza dan mengawal proses rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza dengan sebaik-baiknya, pungkas Jazuli. Ya, kita bisa lihat dari beberapa ALEK PKS, beberapa anggota DPR RI dari PKS, semua konsen pada gencatan senjata yang ada di rencana gencatan senjata yang ada di Palestina ini. Ya, satu-satunya partai yang senantiasa konsen ya terhadap saudara kita di Palestina, yang senantiasa menggelorakan ya bantuan-bantuan dari baik itu dari anggota-anggotanya, dari anggota DPR RI-nya, dari masyarakat Indonesia. Ya, luar biasa. Partai untuk PKS ini senantiasa konsisten sejak awal untuk mengawal kemerdekaan Palestina. Ya, semoga Allah mudahkan, Allah percepat ya apa yang menjadi cita-cita para anggota DPR RI maupun cita-cita kita semua tentunya, bangsa Indonesia maupun bangsa-bangsa di dunia, yaitu tidak adanya penjajahan di atas muka bumi. Ya, kita dukung, semoga tetap konsisten terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Ya, terlihat ya yang jauh saja senantiasa diperhatikan, apalagi yang dekat-dekat begitu. Itulah karakter dan ciri khas anggota-anggota PKS maupun para anggota-anggota legislatif yang ada di DPR, DPRD yang berasal dari PKS. Ya, luar biasa. Kita bisa saksikan ya setiap senantiasa Dr. Hidayat Nur Wahid kalau ada demo-demo Palestina selalu hadir itu ya di depan kedubes dan lain-lain. Ya, itu dia mengenai Palestina. Ya.
Kita baca lagi yang lain tapi dalam halaman yang lainnya. Ini kita tutup segini ya, supaya uploadnya juga lebih mudah. Baik. Ya, demikian beberapa berita yang sudah kita bacakan. Semoga bisa menjadi masukan buat kita bahwa PKS selalu optimis dan positif mensikapi semua kondisi yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.